Selamat pagi Bu Ro, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai masalah tumbuh kembang anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinarlim, NRP 16130810 dan teman saya. Perkenalkan, saya Patricia Maharani, NRP 1613018015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masalah tumbuh kembang anak. Nah, masalah tumbuh kembang anak itu mengacu pada istilah keterlambatan perkembangan yang menggambarkan bahwa setiap keterlambatan itu perkembangan anak itu disesuaikan secara spesifik dengan tahap usia perkembangan anak. Nah, masalah tumbuh kembang anak itu biasanya disebut juga kurangnya tercukupi nutrisi anak sehingga tumbuh kembang anak itu akan terganggu, dan seiringnya berjalannya waktu maka tumbuh kembang anak itu akan mengalami masalah ataupun gangguan. Selanjutnya, penyebab faktor tumbuh kembang anak itu ada 3, yaitu yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua itu ada faktor neurologis, dan yang ketiga itu faktor lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang pertama ada trauma kelahiran, berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur. Nah, untuk yang kedua itu ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini biasanya ibu yang sedang mengambil, dia mengonsumsi obatan tersebut untuk menyembuhkan tubuhnya yang sedang mengalami sakit kanker ataupun leukemia. Yang ketiga itu ada cedera atau kerusakan dalam rahim atau setelah kelahiran, cedera. Nah, yang keempat itu merokok. Nah, merokok ini biasanya meskipun seorang ibu tidak merokok, tetapi ketika ibu yang mengandung itu menghisap asap rokok itu juga akan menjadi gangguan masalah pada tumbuh kembang anak. Nah, yang kelima ini ada penggunaan narkoba atau mengonsumsi alkohol yang berlebihan oleh ibu semasa hamil. Jadi ketika ibu yang hamil mengonsumsi alkohol ataupun mengonsumsi narkoba itu juga akan mengalami masalah tumbuh kembang anak. Nah, yang selanjutnya itu ada nutrisi buruk. Nah, nutrisi buruk ini di mana ibu yang mengandung itu tidak memenuhi nutrisi-nutrisi untuk kebutuhan anak yang ada di dalam kandungan. Nah, yang terakhir itu ada paparan toksin selama kehamilan. Yang kedua itu ada faktor neurologis. Nah, dalam faktor neurologis, masalah perkembangan anak itu dapat disebabkan oleh gangguan yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, yakni yang pertama itu ada infeksi susunan saraf pusat, yang kedua itu penyakit medis yang bersifat kronis seperti asma, diabetes, dan kejang. Nah, yang ketiga itu ada penyimpangan neurobiologis, struktur otak atau fungsi. Nah, yang keempat itu gangguan pendengaran neurologis atau gangguan dalam proses pendengaran. Yang kelima itu lahir secara prematur. Nah, lahir secara prematur itu juga akan mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf. Menyebabkan permasalahan pada perkembangan anak yang meliputi autis, gangguan otak dan fungsi sistem saraf. Yang ketiga itu ada gangguan degeneratif atau sering disebut dengan penyakit sindrom Reed, atau sindrom Reed ini kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak. Dan yang keempat itu ada Down syndrome atau penyebab genetik retardasi mental. Yang kelima itu ada retardasi mental. Keenam itu ada gangguan kejang infantil. Ketujuh itu ada gangguan metabolisme. Yang kedelapan itu ada distrofi otot yang bisa terjadi karena kelainan bawaan yang menyebabkan hilangnya progresif jaringan otot dan kelemahan otot. Nah, yang terakhir itu ada cedera otak yang traumatik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah tumbuh kembang anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh ini anak yang mengalami gagal tumbuh itu sebenarnya lahir dengan cukup bulan. Maksudnya itu lahir dengan cukup bulan, cukup usia 9 bulan 10 hari. Nah, akan tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu anak mengalami kegagalan pertumbuhan secara fisik yang awalnya itu normal dengan berat badannya sesuai dengan tinggi badannya, tiba-tiba ketika usia 2 atau 3 tahun anak itu mulai memiliki berat badan yang kurang atau memiliki berat badan yang rendah. Nah, itu bisa terjadi pada gagal tumbuh kembang anak.
Penyebab gagal tumbuh. Nah, penyebab gagal tumbuh ini yang pertama itu makanan yang diberikan kepada anak itu tidak mencukupi kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, yang kedua, anak makan terlalu sedikit. Nah, hal ini bisa terjadi karena anak mengalami kesulitan makan karena prematuritas. Nah, yang ketiga itu masalah kesehatan yang melibatkan sistem pencernaan. Nah, yang keempat itu disebabkan karena adanya intoleransi makanan. Nah, yang kelima itu anak yang sedang sakit atau anak yang mengalami sebuah gangguan. Yang keenam, anak mengalami infeksi seperti parasit, infeksi saluran kemih, tuberkulosis, dan infeksi lainnya yang dapat memaksa tubuh untuk menggunakan nutrisi dengan lebih cepat. Nah, yang ketujuh ini gangguan metabolisme. Nah, gangguan metabolisme ini yaitu kondisi kesehatan yang membuat tubuh anak sulit untuk memproses atau mengambil energi dari makanan. Selanjutnya itu ada diagnosis gagal tumbuh. Nah, diagnosis gagal tumbuh ini yang pertama, tenaga medis itu menggunakan grafik pertumbuhan standar untuk plot berat badan, panjang, dan lingkar kepala yang diukur pada setiap jenjang pertumbuhan anak. Jadi setiap pertumbuhan anak itu menggunakan alat ukur yang sudah disediakan yang sesuai dengan standar. Nah, yang kedua itu untuk melihat apakah ada masalah pada anak, sehingga dokter itu akan meminta surat riwayat kesehatan rinci pada anak. Nah, termasuk riwayat makan. Nah, yang ketiga ini seorang ahli gizi atau ahli kesehatan lainnya itu juga dapat melacak kalori dalam diet anak untuk memastikan anak itu mendapatkan cukup kalori atau tidak. Gangguan makan itu ada dua. Yang pertama itu ada anoreksia, yang kedua ada bulimia. Nah, anoreksia ini biasanya ditandai dengan pembatasan konsumsi makanan secara ketat. Jadi orang yang mengalami gangguan anoreksia biasanya itu mereka ketika makannya baru sedikit, dia akan beranggapan bahwa makanan yang sudah mereka makan itu sudah terlalu banyak, dan mereka mempunyai rasa takut untuk gemuk, serta ketidakpuasan terhadap bentuk badan dan pandangan yang keliru tentang berat badan. Nah, yang kedua ini ada bulimia. Bulimia ini mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan yang kemudian itu diikuti dengan rasa bersalah atau menyesal karena ia itu beranggapan bahwa telah kehilangan kendali. Jadi apapun yang sudah dia makan itu kemudian dia akan mengalami penyesalan di belakang. Nah, padahal penderita bulimia ini akan langsung mengeluarkan makanan dari perutnya, baik itu dengan muntah atau buang air besar yang dirangsang oleh pengguna obat pancar. Nah, obat pancar ini biasanya dengan obat dulkolak itu ya, teman-teman. Itu ada perilaku anoreksia. Nah, perilaku anoreksia ini yang pertama, ketakutan yang ekstrim terhadap kenaikan berat badan. Jadi mereka merasa takut terhadap kenaikan berat badan. Nah, yang kedua itu hanya makan dengan makanan yang rendah kalori. Jadi dia benar-benar menjaga makanan yang rendah kalorinya. Nah, yang ketiga ini mempertahankan berat badan yang sangat rendah. Jadi meskipun berat badannya sangat rendah, tetapi dia itu sangat menyukainya. Jadi dia takut untuk meningkatkan berat badannya lagi. Nah, yang keempat itu membatasi asupan makanan dengan cara diet dan puasa. Nah, yang kelima itu olahraga yang berlebihan. Selanjutnya itu ada perilaku bulimia. Nah, perilaku bulimia ini makan secara berlebihan. Kemudian yang kedua itu mengeluarkan makanan kembali dengan cara memuntahkan makanan. Nah, yang ketiga ini selalu mengkhawatirkan berat badan. Jadi dia itu selalu takut nanti kalau makan saya banyak, berat badan saya akan menaik. Selanjutnya itu ada penyebab gangguan makan. Nah, penyebab gangguan makan ini diprediksi dapat terjadi akibat
kombinasi psikologis, genetik, sosial, dan faktor keluarga. Jadi penyebab gangguan makan itu juga bisa disebabkan karena faktor genetik, juga bisa dari psikologis, terus dari keluarga juga bisa, keturunan, terus juga ada lingkungan sosial. Nah, selanjutnya ini ada pengaruh gangguan makan. Nah, pengaruh gangguan makan itu bisa disebabkan karena akibatnya itu penurunan tekanan darah, terus denyut nadi, dan gangguan pernafasan. Nah, yang kedua ini mengalami kerontokan rambut dan kerusakan kuku. Ketiga itu periode menstruasi yang tidak normal. Jadi periode menstruasinya itu dialami oleh seseorang itu tidak normal. Jadi 1 bulan 2 kali, terus bisa lebih 1 bulan 3 kali, itu juga bisa dipertanyakan. Terus yang keempat itu ada tumbuhnya bulu halus di seluruh permukaan kulit. Nah, jadi bulu halus itu tumbuh di mana-mana. Terus yang kelima itu ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Jadi orang yang mengalami gangguan makan itu untuk berkonsentrasi itu juga menjadi kurang. Terus mengalami anemia. Terus yang ketujuh itu ada pembengkakan sendi. Nah, yang ke-8 itu pengeroposan tulang. Nah, pengaruh gangguan makan selanjutnya itu ada sakit perut konstan. Nah, terus kerusakan pada lambung dan ginjal. Selanjutnya juga ada kerusakan gigi dari paparan asam lambung. Yang keempat ini timbulnya cimpung ceks atau ketika kelenjar ludah secara permanen melebar itu akan akibat sering muntah. Terus selanjutnya itu ada periode menstruasi yang tidak normal juga. Terus selanjutnya ada hilangnya kalium mineral. Ini juga dapat berkontribusi untuk masalah jantung bahkan kematian. Bagaimana sih tanda-tanda orang yang terkena anoreksia? Itu yang pertama itu menjadi sangat rapuh dan kurus. Yang kedua, terobsesi dengan makanan dan pengendalian berat badan. Yang ketiga itu menimbang berat badan berulang kali. Jadi meskipun hari ini sudah menimbang berat badannya, entah 2 atau 3 hari itu sudah menimbang berat badannya lagi. Terus yang keempat itu menghitung porsi makan dengan hati-hati. Nah, yang kelima ini hanya makan makanan tertentu. Dia menghindari makanan seperti susu, daging, gandum. Nah, yang keenam itu melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara berlebihan. Yang ke-7 itu merasa gemuk, padahal tubuhnya itu ya segitu saja, tapi dia merasa badanku gemuk, aku terlalu gemuk, padahal porsinya seperti itu. Terus yang ke-8 itu menarik diri dari kegiatan sosial, terutama makanan dan perayaan yang melibatkan makanan. Jadi ketika ada kegiatan sosial, ketika diundang teman untuk makan-makan, tapi dia selalu menarik dirinya. Terus yang ke-8 itu terlihat tertekan dan lesu atau kurang energi karena dia terlalu membatasi mengkonsumsi makanan. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda dengan bulimia? Nah, tanda-tanda bulimia ini yang pertama itu menjadi sangat bahagia dengan ukuran bentuk dan berat badan. Jadi bentuknya seperti apa, ukuran berat badannya seperti apa, tapi mereka merasa bahagia dengan tubuhnya sendiri. Yang kedua itu merasa ketakutan akan kenaikan berat badan. Nah, juga orang yang mengalami bulimia ini juga akan merasa ketakutan terhadap kenaikan berat badannya. Nah, yang ketiga ini membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi segera setelah makan. Nah, ini dia berusaha untuk memuntahkan kembali makanan yang sudah mereka makan dengan cara obat pencahar tadi. Nah, yang keempat itu hanya makan makanan diet atau rendah lemak.
jadi kecuali binge. Nah, selanjutnya itu secara teratur itu membeli obat pencahar atau diuretik atau anemia. Ya, selanjutnya itu menghabiskan banyak waktu menghilangkan kalori. Dan yang terakhir ini menarik diri dari kegiatan sosial terutama dalam perayaan yang melibatkan makanan. Ya, itu mengobati gangguan makan. Nah, gangguan makan itu juga bisa diobati dengan cara pengobatan itu berfokus pada membantu anak-anak untuk mengatasi perilaku makan secara teratur dan membentuk pola makan, terus berpikir baru tentang makanan. Nah, hal ini dapat melibatkan pengawasan medis, konseling gizi, dan terapi. Nah, para profesional itu akan membahas persepsi anak tentang ukuran tubuh dan bentuk makanan dan makanannya. Selanjutnya itu mencegah gangguan makan. Nah, mencegah gangguan makan ini, anak-anak itu harus mendapatkan kesan bahwa tubuh yang sehat dan kuat itu lebih penting daripada sekedar terlihat cantik atau tampan menurut orang lain. Jadi ketika anak-anak memiliki tubuh yang segar, memiliki tubuh yang kuat, itu akan menjadi lebih segar dibandingkan mempunyai tubuh yang langsing, mempunyai tubuh yang tampan, tetapi itu bagi orang lain mungkin bagi dirinya sendiri itu kurang memiliki kesan yang kurang sehat. Nah, selanjutnya yang kedua itu orang tua harus menghindari sikap berlebihan dalam mengontrol makanan anak-anak. Nah, jadi orang tua itu juga harus menghindari sikap berlebihan dalam mengontrol makanan anak-anak. Jadi orang tua jangan membiarkan ketika anak makan sebanyak-banyaknya, tetapi orang tua juga harus mengontrol ketika anak makan secara berlebihan. Nah, yang ketiga itu orang tua dapat melibatkan anak untuk menyusun daftar makanan sehat dan bergizi. Jadi orang tua juga harus melibatkan, harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak, daftar makanan yang bergizi untuk kesehatan anak. Selanjutnya itu ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini merupakan gangguan yang dialami anak selama tidur, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, berlangsung lama dan terus menerus. Jadi apabila anak memiliki gangguan tidur, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak apabila itu dilakukan secara terus menerus. Selanjutnya ini juga ada gangguan tidur teror atau night terror. Nah, gangguan tidur ini yang tampaknya mirip dengan mimpi buruk, tetapi dalam presentasi jauh lebih dramatis. Jadi gangguan tidur ini tampaknya mirip dengan mimpi buruk. Jadi orang biasanya teriak-teriak sendiri. Gangguan tidur teror ini biasanya terjadi pada saat setelah anak tidur selama 2-3 jam. Nah, pada saat teror malam biasanya anak tiba-tiba duduk tegak dan menjerit. Ketika hal ini terjadi, nafas dan detak jantung itu berjalan lebih cepat. Nah, bahkan anak biasanya saja berkeringat, marah dan takut. Nah, setelah hal tersebut itu terjadi setelah beberapa menit, biasanya anak akan tenang dan tidur lagi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang gangguan tidur berjalan atau sleepwalking, di mana gangguan tidur berjalan ini merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan anak bangkit dari tempat tidur dan berjalan sewaktu tidur. Nah, sleepwalking ini tidak hanya ditandai dengan berjalan saat tidur mata tertutup atau maupun mata terbuka, namun ada tanda-tanda lainnya seperti gangguan yang dimana anak bisa mengigau. Itu sudah dikatakan anak sudah mengalami gangguan tidur berjalan, lalu sulit untuk bangun dari mimpinya, tampak bingung jika diajak berbicara, lalu tiba-tiba duduk di pinggiran kasur tempat tidur seperti itu. Gangguan ini seperti pada umumnya kondisi yang dimana anak juga bisa kadang sadar dan tidak sadar untuk melakukan sleepwalking ini. Dari penjelasan saya tentang gangguan tidur berjalan, nah
tidur berjalan tidak serta-merta terjadi pada anak yang pada umumnya. Namun ada faktor-faktor yang menyebabkan di mana anak bisa mengalami gangguan tidur berjalan atau sleepwalkingnya itu sendiri. Di mana faktor-faktornya yaitu ada yang pertama yaitu kurang tidur atau kelelahan. Nah, di mana yang kita tahu anak-anak ini sangat sekali susah bila diajak untuk tidak aktif, karena masa anak-anak yaitu adalah masa-masa aktif dalam mencari pengetahuan di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah jadwal tidur yang tidak teratur. Nah, itulah pentingnya kita sebagai pendidik untuk memberikan informasi kepada orang tua bahwa jadwal tidur anak itu juga mempengaruhi tingkat gangguan-gangguan yang akan terjadi nantinya. Lalu yang ketiga adalah sakit atau demam, di mana saat anak merasakan sakit atau demam, anak akan merasa tidak nyaman saat tertidur. Oleh karena itu, saat anak tidak merasa nyaman saat tertidur, itu anak akan mengalami gangguan-gangguan tidur seperti bisa mengigau seperti itu. Itu bisa dialami saat anak sakit. Lalu yang selanjutnya yaitu gangguan faktor lainnya yaitu obat-obatan tertentu, di mana anak saat sakit juga efek samping dari obat juga mempengaruhi faktor anak bisa mengalami gangguan tidur berjalan. Lalu yang terakhir yaitu stres. Tidak dipungkiri bahwa anak-anak usia dini mengalami stres saat ia tertidur, karena kita tidak tahu masalah yang dialami oleh anak itu seperti apa. Maka saat anak stres, anak juga dapat mengalami gangguan tidur berjalan seperti itu. Nah, berikut adalah pencegahan, di mana tindakan-tindakan pencegahan untuk anak agar tidak mengalami gangguan tidur berjalan. Yang pertama yaitu orang tua harus memastikan anak tidur dalam keadaan yang rileks seperti itu. Yang kedua yaitu jadwal tidur yang teratur. Yang ketiga, tidak membiarkan anak minum air terlalu banyak, takutnya anak akan cemas sehingga tidak bisa ke kamar kecil. Lalu yang terakhir adalah menghilangkan benda tajam agar anak tetap aman. Selanjutnya adalah enuresis, atau dimana adalah gangguan dalam pengeluaran urin yang terlalu banyak yang bisa terjadi pada siang atau malam hari, dimana bisa dikatakan adalah berlebihan buang air pada. Nah, dimana ini terjadi pada anak lebih dari 4 tahun dan kelainan fisik maupun penyakit lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa enuresis nokturnal yaitu bisa disebut dengan nama medisnya yaitu mengompol, terjadi pada saat anak tidur di malam hari. Nah, pada gangguan ini bisa terjadi juga pada siang hari, di mana fungsi kantong kemih pada anak ini terganggu, di mana masalah umum anak tersebut sering terjadi ngompol seperti itu. Nah, berikut adalah tanda-tanda di mana kita bisa mendeteksi anak bahwa anak mengalami gangguan enuresis nokturnal, di mana tiba-tiba anak mengompol secara tidak berhenti walaupun dia sudah mengontrol, lalu mulai mengompol pada siang hari, lalu mendengkur saat tidur, mengeluh rasa sakit karena ada gangguan air kencing, lalu minum-minum terlalu banyak seperti itu. Gap atau stuttering adalah gangguan dalam arus bicara pada anak yang mengalami pengulangan suku kata, di mana terjadi blocking dalam bicara, di mana dalam gagap ini mengalami gangguan di mana anak itu tidak bisa mengatur kata-katanya dengan baik, di mana pengulangan kata sering terjadi pada anak. Adalah langkah-langkah untuk membantu orang tua agar anak tidak mengalami gangguan gagap. Yang pertama yaitu tidak memaksa anak untuk berbicara dengan cepat dan tepat setiap saat. Yang kedua yaitu gunakan waktu makan keluarga dengan baik supaya bisa berbicara bersama keluarga. Lalu hindari kata untuk membuat anak itu semakin tidak percaya diri bahwa kamu itu tidak baik, kamu tuh lambat bicaranya, seperti itu. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui bahwa anak itu indikasi bahwa dia ada mengalami gangguan gagap? Yaitu anak biasanya mengulangi pengulangan kata, ada peningkatan dan potongan kata yang tidak sesuai, lalu ada anak mencoba menghindar situasi yang dimana mendesak anak untuk berbicara banyak, lalu ada memiliki gerakan-gerakan wajah tertentu dan lain-lainnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disabilitas intelektual dan intelektual disabilitas, di mana anak dengan gangguan disabilitas ini, di mana anak berkembang dan belajar lebih lambat daripada anak-anak yang lainnya, di mana seorang yang memiliki disabilitas intelektual akan mengalami kesulitan belajar dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, anak-anak yang seperti ini mengalami keterlambatan belajar pada umumnya. Selanjutnya, berikut adalah penyebab mengapa anak bisa mengalami disabilitas intelektual, di mana yang pertama ada faktor genetik, yang kedua faktor masalah selama kehamilan ibu, yang ketiga ada saat melahirkan bayi tidak mendapatkan cukupkan oksigen, lalu yang keempat bayi lahir terlalu dini, kelima setelah lahir bayi mendapatkan infeksi otak serius, yang terakhir adalah cedera kepala serius. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang gejala masalah tumbuh kembang anak, di mana dalam deteksi anak usia dini juga membahas tentang gejala-gejala apa aja sih yang ada pada tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui gejala-gejala apa sebelum terjadi dan kita akan mengantisipasinya bersama-sama. Yang pertama adalah gejala dalam tumbuh kembang anak, yaitu gejala keterampilan sosial, di mana dalam gejala ini perkembangan anak adalah gangguan perhatian defisit hyperactive disorder atau gangguan spektrum autis, juga adalah gangguan aposisi menantang atau opposition disorder, di mana dalam sosial ini anak tidak bisa interaksi bersama lingkungan yang lainnya. Gejala selanjutnya dalam tumbuh kembang anak adalah gejala ADHD, di mana yang sering terjadi adalah gejala ini pada anak, di mana anak mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian terhadap sebuah hal, di mana impulsif bertindak atau berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, serta biasanya pada gejala ini tidak mampu untuk duduk diam dan selalu ingin bergerak, di mana anak selalu ingin aktif, berjalan ke sana kemari, dan dimana dalam gejala ADHD ini sama seperti gejala interaksi sosial tadi, yang sama seperti interaksi sosial pada anak yang membuat anak lebih ingin berinteraksi kepada lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu gangguan oposisi pemberontak, di mana yang pertama, di mana gejala ini biasanya menunjukkan pola yang konsisten melakukan ketidaktaatan. Nah, di mana dalam gejala tumbuh kembang anak ini itu di mana anak itu melakukan pemberontakan dan melakukan ketidaktaatan pada peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua yaitu selalu bersikap menyalahkan, dendam, dan mudah marah nih. Nah, biasanya anak yang selalu memberontak yaitu selalu suka marah, lalu menyalahkan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga adalah melakukan upaya-upaya yang disengaja untuk mengganggu orang lain. Nah, bisa juga disebut juga jahil, seperti itu. Nah, yang keempat adalah berperilaku mengganggu. Nah, ini tadi pemberontakan yang dilakukan adalah mengganggu orang lain, ketenangan orang lain, sehingga dia mendapatkan perhatian yang lebih dari yang lain. Gejala-gejala selanjutnya yaitu pada tumbuh kembang anak, yaitu gangguan keterampilan bahasa, di mana pada keterampilan bahasa ini terdapat yang pertama yaitu apaksia, yang kita tahu bahwa yang selanjutnya ada disleksia, yang ketiga kurangnya mengoceh atau komunikasi lainnya dari bayi. Nah, yang keempat adalah tidak menganggapi atau secara terlambat memberikan respon ketika namanya dipanggil. Lalu yang kelima, jeda panjang dalam menggunakan kata-kata dan kalimat. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah gagap itu tadi, di mana juga termasuk bagian dari gejala-gejala gangguan tumbuh kembang anak dalam keterampilan bahasa, seperti itu. Gejala lainnya yang mengancam jiwa. Nah, dalam aspek ini gejala-gejala yang dialami adalah kehilangan kesadaran bahkan untuk sesaat. Nah, selanjutnya adalah pucat atau bibir, kulit atau selaput lendir yang membiru nih. Yang ketiga adalah denyut jantung yang cepat. Yang keempat adalah kesulitan bernafas yang parah. Lalu selanjutnya adalah tanda-tanda menunjukkan anak berada dalam bahaya menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir adalah tanda-tanda yang sugestif dengan pelecehan anak. Nah,
dalam gejala ini yang mengancam jiwa adalah lebih kepada psikis anak, di mana anak sudah tidak kehilangan kesadaran dan tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Itu yang akan mengganggu tumbuh kembang anak lainnya yang lain. Oleh karena itu termasuk dalam gejala lainnya yang mengancam jiwa anak. Selanjutnya adalah dampak terjadinya masalah tumbuh kembang anak, di mana dampak ini bisa terjadi jika perempatan kerusakan cacat fisik pada anak, di mana terdapat kecacatan fisik pada anak itu menjadi juga dampak terjadinya masalah tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah masalah penyusahan diri atau adaptasi sosial yang dialami oleh anak, itu juga menjadi masalah tumbuh kembang anak yang lainnya. Yang ketiga adalah gangguan perilaku yang dialami oleh anak tiba-tiba berubah seperti itu. Yang keempat adalah kemampuan anak yang menurun drastis. Yang kelima adalah rasa rendah diri dan depresi. Nah, anak juga bisa depresi karena saat lingkungannya menginginkan anak lebih berinteraksi, anak merasa rendah diri dan akhirnya menjadi depresi tadi. Adalah bagaimana asuhan keperawatan anak dengan masalah tumbuh kembang anak. Nah, di mana yang pertama adalah ditemukannya adanya ketidakmampuan atau kesulitan melakukan tugas perkembangan sesuai dengan kelompok usia dalam tahap pencapaian tumbuh kembang anak. Yang kedua, adanya perubahan pertumbuhan fisik, berat atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pencapaian tumbuh kembang anak. Yang ketiga, adanya perubahan perkembangan syaraf yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan seperti gangguan motorik, bahasa, dan adaptasi sosial. Nah, lalu yang keempat, adanya perubahan perkembangan perilaku seperti hiperaktif, gangguan belajar, dan lainnya. Yang kelima adalah adanya ketidakmauan atau ketidakmampuan melakukan perawatan diri atau kontrol diri dalam beraktivitas sesuai dengan usianya. Nah, dalam asuhan keperawatan ini, di mana anak tidak dapat merawat dirinya atau secara lain adalah mengontrol dirinya untuk tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya seperti itu. Anak tidak bisa mengontrol lebih tepatnya dalam gangguan ini. Selanjutnya adalah diagnosis keperawatan, di mana diagnosis keperawatan ini adalah ciri-ciri di mana anak mengalami gejala dalam diagnosis keperawatan dalam mengontrol dirinya, yaitu yang pertama, penurunan kemampuan fisik atau ketergantungan yang disebabkan adanya kerusakan pada sistem tubuh atau penyakit tertentu, di mana anak tidak bisa mengontrol itu tadi ya. Yang kedua adalah perpisahan dengan orang terdekat atau tidak ada stimulus sensori lainnya. Nah, di mana perpisahan dengan orang terdekat pun juga menjadi diagnosis keperawatan sehingga anak tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi merasa kehilangan, akhirnya anak tidak bisa mengontrol dirinya dan merawat dirinya. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan, entah maupun baik konflik ataupun stresor, di mana dalam perubahan lingkungan anak juga bisa mempengaruhi dalam kontrol diri anak. Yang terakhir adalah keterbatasan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi, bermain, atau pendidikan. Nah, keterbatasan ini juga mempengaruhi kontrol diri anak dalam merawat dirinya, dalam menambah ilmu yang dia butuhkan, seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada yang dipertanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dan terima kasih.